Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi 8 halaman 216 buku matematika kelas 8 SMP. Adalah soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kita mulai dengan soal nomor 1. Sebuah dadu dirancang sedemikian hingga jumlah angka pada alas dan atas adalah sama untuk setiap posisi dadu. Jaring-jaring dadu tersebut adalah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini dadunya, dadu yang manakah pada bagian atas dan pada bagian bawah selalu berjumlah sama. Sekarang kita ambil misalnya jawaban A. Kalau 3 kita ambil sebagai alas, maka pasti 6-nya ini adalah sebagai tutup. Kita jumlahkan 3 tambah 6 adalah 9. Nah sekarang dengan jaring-jaring yang sama, kalau kita ambil 1 ini sebagai alas, maka pasti 4 adalah sebagai atas atau tutup. Dan kalau kita jumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5. Berarti posisi untuk jaring-jaring ini adalah salah. Nah, sekarang untuk B. Kalau kita ambil 3 sebagai alas, 1 sebagai tutup, kita jumlahkan adalah 1 tambah 3. Jadi 3-nya adalah alasnya, 1-nya tutup, mata dadu 1 tutup, jumlahkan adalah 4. Posisi yang sama, misalnya 4 kita ambil alas, dan 5 pasti adalah tutup. Kita jumlahkan adalah 9, berarti ini juga adalah salah. Nah, kita coba yang bagian B. Kita ambil alas 1, kemudian pasti tutupnya adalah 6. 1 tambah 6, 7. Kemudian kalau kita ambil 4 sebagai alas, pasti 3-nya akan menjadi tutup. Kita jumlahkan ini hasilnya 7. Jadi ini segala model pasti alas dan tutupnya adalah jumlahnya 7. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 2. Disediakan kawat yang panjangnya 6 meter akan dibuat kerangka balok berukuran 13, 19 cm, 8 cm. Banyaknya kerangka balok yang bisa dibuat dari kawat tersebut adalah, jadi pertama-tama bahwa diketahui panjang kawat 6 meter, kita jadikan cm adalah 600 cm. Baloknya seperti ini, panjangnya 13, lebarnya 9, dan tingginya 8. Jadi kita cari dulu kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka balok, yaitu 13 tambah 9, ini panjangnya 13, tambah lebarnya 9, tambah tingginya 8, sama dengan 30. Lalu kita kalikan dengan 4, karena setiap rusuk ini memiliki 4 rusuk. Jadi panjang ini, yang 13 ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Begitu juga lebar ada 4, 1, 2, 3, 4. Termasuk juga tingginya 1, 2, 3, 4. Makanya di sini kita harus kali 4. Hasilnya adalah 120 cm. Jadi satu balok ini membutuhkan kawat 120 cm. Sekarang kita bagi 6 meter bagi 120 cm sama dengan 600 kita jadikan senti bagi 120. Jadi hasilnya 5 buah balok. Nomor 3, sebuah balok berukuran panjang 3x tambah 2, lebarnya x tambah 5, dan tingginya 2x kurang 4 seperti pada gambar ini. Pertanyaannya, jika jumlah panjang rusuknya adalah 156, jadi ini besi-besinya atau kawatnya adalah 156 cm, berapakah nilai x? Jadi di sini caranya kita buat persamaan, yaitu panjang
tambah lebar tambah tinggi harus sama dengan 156. Jadi panjang tambah lebar tambah tinggi harus sama dengan 156. Nah, sekarang panjangnya kita ganti dengan 3x tambah 2 kali 4 karena ada 4 panjangnya ini. Kemudian lebarnya x tambah 5 juga dikali 4 tambah tingginya 2x kurang 4 juga dikali 4 karena ada 4 tingginya. Sama dengan 156. Lalu kita kali masuk 4 kali 3 12x, 4 kali 2 8, 4 kali x 4x, tambah 4 kali 5 20, 4 kali 2x 8x, 4 kali negatif 4 negatif 16x. Kita jumlahkan ini yang ada x-nya 12x, tambah 4x, tambah 8x sama dengan 24x. Kemudian angkanya kita jumlahkan 8 tambah 20 kurang 16 sama dengan positif 12 sama dengan 156. Kita kumpulkan yang angka yaitu 156 kurang 12. Jadi 12 ini kita kasih pindah ruas jadi negatif. Sehingga di sini 24x sama dengan 156 kurang 12 144. Jadi x-nya kita cari 144 kita bagi dengan 24 hasilnya 6. Ini ada pada jawaban A. Nomor 4. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Apakah aku jadi di sini adalah prisma segitiga? Kalau kita hitung ini, sisinya tentunya ada 5, yaitu sisi samping kanan, kiri, kemudian depan 3, kemudian bawah dan atas 2. Jadi jumlahnya 5. Kemudian ada 9 rusuk yang alas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang berdiri juga 3. Berarti 9 dan 6 titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 5. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Berapakah luas permukaan kubus? Jadi tentunya kita harus cari panjang sisi atau panjang rusuk kubus ini. Nah, dengan cara kita bagi ini 96 dengan 12. Kenapa dibagi 12? Karena panjang kawat seluruhnya adalah 96. Nah, berarti ada 12 rusuk, kita bagi 12 sama dengan 8. Jadi panjang setiap rusuk ini adalah 8 cm. Setelah kita temukan panjang rusuknya 8, 8, 8, kita cari luas permukaan yaitu 6 kali 8 kali 8. 8 kali 8 ini adalah ini sisi kali sisi. Baru dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena ada 6 sisi pada kubus ini. Hasilnya 384 cm persegi. Nomor 6. Suatu balok memiliki luas permukaan 516 cm persegi. Jika panjang dan lebar balok adalah 15 dan 6 cm, berapakah tinggi balok tersebut? Dan kalau kita gambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya ditanya. Dan luasnya diketahui yaitu 516. Jadi kita pasang rumus luas permukaan balok adalah 2 dalam kurung PL, ini artinya panjang kali lebar, tambah PT panjang kali tinggi, tambah LT, L kali tinggi. Tinggal kita ganti luas permukaan balok 516 sama dengan 2 tetap ditulis. P-nya kita ganti 15 kali L-nya kita ganti 6 tambah P-nya kita ganti dengan 15 panjangnya ini. Kemudian tingginya kita ganti ini tetap T karena ini yang kita cari tambah 6 lebarnya kali T itu tingginya yang kita cari. Lalu kita kalikan yang ada dalam kurung 15 kali 6 90, 15 kali T 15T tambah 6 kali T sama dengan 6T. Setelah kita kali dengan yang ada di luar kurung yaitu 2 kali 90 180
2 kali 15T sama dengan 30T, tambah 2 kali 6T sama dengan 12T. Lalu T-nya kita kumpulkan, yaitu 30T tambah 12T sama dengan 42T. Kemudian yang ada angka kita kumpulkan, yaitu 516. Ini kita kasih pindah ruas, jadi kurang 180. Sama dengan 336 sama dengan 42T. T-nya 336 dibagi 42 sama dengan 8. Jadi tingginya ini, balok ini adalah 8 cm. Jawaban C. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 105 cm persegi, maka tinggi prisma tersebut adalah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, alasnya berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisi-sisinya 4, 3, dan 5. Sekarang kita cari tinggi prisma segitiga ini. Kita pasang rumus, luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas, tambah keliling alas, kali tinggi prisma. Karena luas permukaannya prisma adalah 108, kita ganti di sini 108, kemudian sama dengan 2 kali alasnya diganti dengan 4, alas 4, tingginya 3, ini untuk segitiga, ini yang alas, dikali 1/2, ditambah keliling alas adalah ini, yaitu 4 tambah 3 tambah 5, inilah keliling alas, kali tingginya prisma, inilah yang dicari. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 1/2 sama dengan 1, dikali 4, 4, dikali 3, 12, ditambah 4 tambah 3 tambah 5, 12, dikali T, sini 12T. Nah, sekarang kita kumpulkan angka 108 kurang 12, 96. Nah, jadi ini kita kasih pindah ruas, jadi kurang. Kemudian ini tetap 12T, cari T sama dengan 96 dibagi dengan 12, dapat 8. Jawaban B. Nomor 8 ini keterangan soal tidak lengkap, maka tidak bisa kita selesaikan. Nomor 9, alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm dan tinggi segitiga bidang tegaknya adalah 10 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah titik-titik. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini limasnya, alasnya berbentuk persegi, jadi ini yang ditanya adalah luas permukaan. Kita pasang luas permukaan limas, ini limas ini, bukan prisma ya, limas, yaitu luas alas tambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, karena alasnya ini adalah 5, berarti 5 kali 5, 25, ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ini adalah luas segitiga. Ini alas 5, kali tingginya ini 10, dikali 1/2. Sama dengan 1/2 kali 5 kali 10 sama dengan 25. Lalu kita kali 4 sama dengan 100. Kita jumlahkan dengan 25 ini. Sehingga 125. Jawaban C. 10, sebuah limas tingginya 8 cm dan tinggi rusuh tegaknya adalah 10 cm. Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas permukaan limas adalah, jadi pertama-tama kita cari dulu panjang AB. Ini caranya harus kita cari panjang PQ. Kalau sudah dapat PQ ini tinggal kita kali 2 karena ini perpanjangan sama ini di panjang AB. Sekarang kita cari panjang PQ, kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu 10 ini 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 tingginya sama dengan 10 pangkat 2 itu 100, 8 pangkat 2 itu 64, kita perkurangkan dapat 36. Lalu akar 36 sama dengan 6. Jadi panjang P titik ini 6. Sehingga panjang AB sama dengan 2 kali 6, yaitu 12 cm.
Setelah kita temukan panjang AB, kita pasang rumus luas permukaan limas adalah alas kali alas, berarti 12 kali 12. Ditambah 4 kali luas sisi tegak, yaitu 12, ini 12, dikali 10, dikali 1/2, sama dengan 1/2 kali 12, kali 10 sama dengan 60, dikali 4 sama dengan 240. Lalu kita jumlahkan dengan luas alas tadi yaitu 144. Hasilnya 384. Ini ada pada jawaban B. Nomor 11, sebuah balok berukuran panjang 12, lebar 6, tinggi 4 cm. Berapakah luas permukaan? Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi kita langsung pasang rumus luas permukaan balok. 2 dalam kurung PL, 2 dalam kurung PL, panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Lalu kita ganti P-nya dengan 12, L-nya dengan 6, P-nya 12, L-nya, T-nya 4, kemudian lebarnya 6 kali T-nya 4. Kita kali ini, hasilnya ini 72, tambah 48, tambah 24. Setelah itu kita jumlahkan, dapat 144. Lalu kita kali dengan 2, hasilnya 288. 12. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 dan 12. Luas permukaan prisma tersebut jika tingginya 12 cm adalah, jadi kalau kita gambarkan prismanya seperti ini, diagonalnya yaitu 16 dan 12. Jadi kalau kita gambarkan tersendiri, belah ketupat alasnya itu seperti ini. Jadi ini 8, ini 6, setengahnya tadi diagonal. Kita cari dulu panjang sisi alas ini atau ini. Kita gunakan Pitagoras, yaitu 8 pangkat 2 kurang 6 pangkat tambah 4 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 64, 6 pangkat 2 36, kita jumlahkan dapat 100. Lalu kita akarkan dapat 10. Jadi ini sisinya 10. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Nah, sekarang kita tuliskan rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi ini adalah luas belah ketupat ditambah luas sisi tegaknya, yaitu keliling alas kali tinggi. Nah, sekarang kita ganti 2 dalam kurung 1/2 kali diagonal 1 16, diagonal 2 12. Kita kalikan seluruhnya dapat 96, ditambah keliling alas adalah ini 4 kali 10 dikali tingginya prisma 12. Jadi 4 kali 10 40 dikali 12 sama dengan 480. Sehingga kita temukan di sini 2 kali 96 192 ditambah 480 sama dengan 672. Ada jawaban di B. 12. Jika luas permukaan kebun adalah 96 cm persegi, maka panjang rusuk kubus tersebut adalah, kalau kita gambarkan seperti ini, jadi luas alasnya ini 16. Nah, makanya kita cari dulu panjang sisinya ini, kita cukup bagi 96 bagi 6, dapat 16. Jadi ini luasnya alasnya yaitu 16. Sekarang kita cari panjang sisinya. Berapa kali berapa? 16. Atau dengan cara lain, kita akarkan ini 16. Akar 16 sama dengan 4 cm. Ada pada jawaban A. 14. Volume balok yang berukuran 12, 15, 17 adalah, kalau kita gambarkan ini, jadi karena mencari volume, berarti kita pasang rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita ganti panjangnya 13, lebarnya 15, tingginya 17. Kita kalikan dapat 3315. Ada jawaban di A. 15. Suatu prisma tegak yang alasnya merupakan segitiga dengan panjang sisinya 3, 4, 5. Kemudian panjang rusuk tegaknya adalah 6. Nah, seperti ini gambarnya.
ditanya berapakah volume prisma. Jadi karena ditanya volume prisma, yaitu selalu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita pakai rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggal kita ganti alasnya 4, tingginya 3. Sehingga sini 4 kali 3 kali 1/2 kali 6. 6 ini adalah tinggi prisma. Jadi setelah kita kalikan 1/2 kali 4, 2 kali 3, 6, 6 kali 6, 36. Dan jawaban di A. 16. Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gipsu dengan luas alas 200 cm persegi dan tingginya 9 cm. Kalau harga gipsum per liter adalah Rp15.000, berapakah minimal uang Halimah yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok tersebut? Jadi ini luasnya, baloknya, luas alasnya 200, tingginya 9. Jadi kita cari volumenya, kita langsung cari volume balok adalah luas alas kali tinggi. Jadi alasnya 200 kali 9, sama dengan 1800 cm persegi. Nah, bisa juga volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena di sini diketahui luas alas, ini tinggal kita kalikan 200 kali 9. Kemudian dari centimeter kubik jadikan liter, kita bagi 1000 sehingga di sini hasilnya 1,8 liter. Karena harga gipsum 1 liter itu 15.000, tinggal kita kalikan 1,8 liter dikali Rp15.000 sama dengan Rp27.000. Ini ada di C. 17. Sebuah kotak panjangnya 1/2 kali lebar dan 4/2 kali tingginya. Jika jumlah semua rusuk adalah 408, maka volume dan luas permukaan adalah jadi ini penyelesaiannya P-nya diketahui adalah 3/2 kali lebar. Lebarnya lagi 2/3 kali panjang. Panjangnya 9/2 kali tingginya. Kemudian tinggi sini 2/9 kali panjang. Jadi kita tuliskan di sini rumus panjang rusuk adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 408. Kita ganti ini 4 kali P tambah 2/3 P tambah 2/9 P sama dengan 408. Kita ganti P-nya sama dengan 9/9 P. Jadi ini sama dengan 1 P. Jadikan pecahan 9/9. Kemudian ini 6/9 P. Samakan penyebutnya 9. Kemudian ini sama dengan 2/9 P sama dengan 408 bagi 4. Sehingga hasilnya 17 bagi 9 P sama dengan 102. Jadi P-nya ini yaitu 102 kali 9 dibagi 17 sama dengan 54 cm. Dan ini panjangnya 54. Kemudian cari lebarnya 2/3 kali P, berarti 2/3 kali 54 sama dengan 36. Jadi ini panjang lebarnya 36, kemudian tingginya 2/9 P, artinya 2/9 kali 54 sama dengan 12. Jadi ini tingginya 12 cm. Sekarang kita cari luas permukaannya, yaitu 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita ganti semua. Panjang 54 dikali 36 tambah 54 kali 12 tambah 36 kali 12. Hasilnya 2000 kali 2 kali 3024 sama dengan 6048 cm persegi. Sekarang volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini 54 kali lebarnya 36 kali tingginya 12. Hasilnya sama dengan 6048 cm kubik. Jadi ini
ada jawaban C. Jadi ini hasilnya tadi. Kemudian volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan 59 kali 36 kali 12. Hasilnya 23.328. Jadi ini ada jawaban di C. Nomor 18, jadi ini suatu kolam, ini panjangnya 20 meter, lebarnya 6 meter, kemudian tingginya di bagian sini 4, sini 1 meter. Ditanya berapakah volumenya. Jadi kita bagi dua ini kolam. Kolam bagian atas, nah ini dengan tinggi atau kedalaman 1 meter, jadi 1 meter. Nah, kemudian kolam bagian bawah ini yaitu sama panjangnya 20 meter, lebarnya juga 6 dan tingginya 3 meter, yaitu 4 meter kurang 1. Tapi nanti volumenya harus kita bagi dua. Sekarang kita cari dulu volume bagian atas, yaitu volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 20 kali 6 kali 1 sama dengan 120. Kemudian kita cari volume bagian bawah, yaitu juga panjang kali lebar kali tinggi. Tapi habis itu kita kali 1/2 karena di sini yang terisi adalah tengahnya. Nah, sekarang kita ganti panjangnya 20, lebarnya 6, tingginya 3 kita kalikan. Lalu kita kali 1/2 hasilnya 180. Ditambah 120 sama dengan 300 meter kubik untuk volumenya. Jadikan liter, kita tinggal kali 1000. 300 kali 1000 sama dengan 300.000 liter. Ini ada pada jawaban C. Nomor 19, ini adalah kubus, ukurannya 1 meter kubik, 8 meter kubik, dan 27 meter kubik. Tentunya harus kita cari dulu panjang sisi setiap kubus. Untuk kubus nomor 1 yang besar ini kita akarkan akar 27 sama dengan 3. Jadi ini sisi-sisinya 3, 3, 3. Kemudian yang kedua akar 8, 2. Jadi ini panjang sisi-sisinya 2 cm dan tingginya 2 cm. Begitu juga pada kubus yang paling kecil yaitu 1 cm, 1 meter, 1 meter, dan 1 meter. Sekarang kita cari luas tumpukannya. Ya tentunya luas kubus 1 ditambah luas kubus 2 tambah luas kubus 3. Luas kubus 1 ini adalah 6 kali 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2 karena ada di bagian atas tidak kelihatan ditutupi oleh kubus nomor 2. Ditambah 5 kali 4, 5 kali 2 kali 2 dikurang 1 kali 1 tambah 5 kali 1 kali 1. Jadi ini hasilnya sama dengan 5 kali 4, 19, 5 kali 1, 5. Kemudian 6 kali 9 dikurang 4 sama dengan 50. Hasilnya 74 meter. Ini jawaban tidak ada di sini. Nah, jadi luasnya adalah 78 meter persegi. Nomor 20 ini adalah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Titik O adalah titik potong dan diagonal pada BCFG. Jika jarak titik O ke bidang BCEF adalah berapa satuan? Jadi kita cari di sini panjangnya ini dari O ke bidang BCEF. Kita cari jadi di sini titik tengah BC kita anggap K di sini. Kemudian titik potong 2 diagonal adalah BCF adalah L yang ini. Kemudian M adalah titik tengah KL. Jadi ini M-nya, titik tengahnya KL. Lalu jarak titik O ke BCEH itu dari O ke M, artinya OM tegak lurus terhadap KL. Berarti luas segitiga tersebut bisa dicari dengan dua cara, yaitu OK
kali OL dibagi 2 atau OM kali KL dibagi 2. Kalau kita ambil OK sama dengan OL, berarti panjangnya 1, yaitu setengah dari rusuk kubus. Menurut Pitagoras, panjang KL itu berarti akar 2. Nah, sekarang OK kali OL dibagi 2 sama dengan OM kali KL dibagi 2. Hingga 1/2 sama dengan OM akar 2 bagi 2. OM akar 2 sama dengan 1. Jadi OM-nya itu sama dengan 1/akar 2. Jadi sama dengan akar 2 bagi 2 satuan. Ini ada pada jawaban D. Itulah bahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.